Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika yang kembali mengalami pelemahan. Dikutip dari data RTI di perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,11% di level 16.697 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,12% di level 16.690 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi tadi kembali koreksi di 0,03% di 99,20. Setelah di Kamis, indeks dolar Amerika juga melemah di 0,27% ke 99,228. Dolar Amerika kembali melemah tajam dan berada di jalur penurunan mingguan seiring investor menunggu rilis tumpukan data ekonomi Amerika menyusul dibukanya kembali pemerintahan federal. Sementara di sisi lain, pelemahan rupiah terjadi ketika investor memangkas ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di Desember. Saat ini investor melihat peluang pemangkasan suku bunga kurang dari 50% untuk pertemuan di Desember. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.715 rupiah. Ini update jelang penutupan. Pasca penutupan, tampaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat kembali di 0,11% di 16.696. Kemudian terhadap euro di 19.428 rupiah, pound sterling berada di level 21.960 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 108,11 rupiah. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Tampaknya posisi komoditas minyak mentah berbalik menguat, WTI menguat di 1,31% di level 59,51 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,54% di 14.859 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,40% di level 4.177 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,38% di 4.109 ringgit Malaysia per tonnya. Ya, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ketopik pilihan pemirsa, di tengah arus pelemahan bursa Asia, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,15% ke level 8.384 pada sesi pertama Jumat 14 November 2025. Adapun tim riset sekuritas menyatakan kombinasi katalis global dan domestik seperti kebijakan moneter The Fed hingga arus masuk asing menopang penguatan indeks harga saham gabungan untuk terus bergerak dalam tren bullish hingga akhir tahun. Di tengah arus pelemahan bursa Asia sejak perdagangan Jumat pagi, indeks harga saham gabungan mampu ditutup menguat 0,15% ke level 8.384 pada perdagangan sesi pertama Jumat 14 Oktober 2025. 3 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 8 indeks sektor lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral yang menguat adalah sektor infrastruktur naik 1,30%, sektor properti naik 0,92%, dan sektor transportasi naik 0,86%. Sejumlah saham yang mencatat penguatan dan bukan nilai transaksi jumbo menjadi penopang penguatan IHSG. Saham-saham tersebut diantaranya Inet yang naik 9,09% dengan nilai transaksi 541 miliar rupiah. Disusul saham Koin 460 miliar rupiah, saham Pani 458 miliar rupiah, saham Tins 386 miliar rupiah, dan saham BBSIA yang juga masuk daftar 5 teratas dengan nilai transaksi 369 miliar rupiah. Kombinasi sentimen global lewat sinyal pelonggaran moneter The Fed hingga kabar baik dari domestik menopang penguatan indeks harga saham gabungan untuk terus bullish. Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan apabila The Fed mengakhiri kebijakan QT, maka likuiditas global akan meningkat. Kondisi ini cenderung akan diikuti oleh pelemahan dolar dan penurunan yield US Treasury, sehingga modal asing akan mengalir mencari emerging market seperti Indonesia. Adapun tren kembalinya asing masuk ke dalam negeri mulai terlihat bulan lalu. Berdasarkan statistik Bursa Efek Indonesia, net foreign buy sepanjang Oktober 2025 mencapai 12,96 triliun rupiah. Sementara itu, Head of Equity Research Kiwam Sekuritas Liza Kamalia Suryanata mengatakan sinyal The Fed untuk mengakhiri pengetatan moneter mulai Desember 2025 adalah katalis besar untuk aset-aset berisiko, termasuk untuk emerging market.
Selain itu, katalis domestik juga berpotensi mendorong IHSG lebih tinggi, antara lain net buy asing yang sudah mencapai 16,65 triliun rupiah dalam periode 1 sampai 12 November 2025. Teknikal IHSG yang masih berada dalam pola bullish dan data makro domestik yang solid di mana pertumbuhan PDB kuartal ketiga berada di atas ekspektasi. Berbagai sumber untuk IDXino. Beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Bumi Resources Tbk atau Bumi kembali berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Bumi tahap 3 tahun 2025 senilai 780 miliar rupiah. Di mana hasil korporasi ini untuk pembiayaan akuisisi tambang dan pendanaan untuk anak usaha yang masih dalam pengembangan. Dikutip dari prospektus perseroan, PT Bumi Resources Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Bumi tahap 3 tahun 2025 senilai 780 miliar rupiah. Langkah ini bagian dari penawaran umum berkelanjutan atau PUB dengan target total penghimpunan dana mencapai 5 triliun rupiah. Obligasi ditawarkan pada nilai 100% dari pokok dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan tenor 5 tahun. Pembayaran pokok dilakukan penuh atau bullet payment saat jatuh tempo. Instrumen ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo obligasi atas nama KSEI. Perseroan akan membayar bunga obligasi setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dijadwalkan di 10 Maret 2026. Sementara pelunasan pokok sekaligus bunga terakhir akan dilakukan di 10 Desember 2030. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, perusahaan menjelaskan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan difokuskan pada pembiayaan akuisisi tambang serta dukungan pendanaan bagi anak usaha yang tengah memasuki fase pengembangan. Diketahui sebelumnya perseroan telah menerbitkan obligasi tahap 1 sebesar 350 miliar rupiah dan tahap 2 sebesar 721,61 miliar rupiah. Dana dari aksi korporasi ini digunakan untuk mendukung rencana akuisisi sejumlah aset tambang serta memperkuat modal kerja dan belanja modal anak usaha. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal, pemirsa, saham Bumi sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini jelang libur akhir pekan, saham Bumi masih melanjutkan penguatan intraday, tadi sempat ke 244 dan merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun saat ini sudah berbalik ke zona merah di 220 melemah di 0,89% dan tampaknya terdampak aksi profit taking. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Bumi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di level 224. Pasca pembukaan saham Bumi sempat mengalami pelemahan ke level 216 pemirsa. Kemudian berbalik menguat ke 244. Namun level ini tidak mampu dipertahankan di penutupan sesi pertama. Siang tadi di 11.30 saham Bumi penguatannya lebih ke arah terbatas di 226, sempat menguat ke level 228 beberapa menit pasca pembukaan. Namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Bumi sudah berbalik ke zona merah, di mana saat ini melemah di 1,79% di level Rp220 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham PANI di beberapa bulan terakhir. Grafis selanjutnya, di awal Mei saham Bumi masih diperdagangkan di level 100-an, 109. 2 Juni di awal mencoba untuk menguat ke level 123. Juli penguatan terbatas ke 114, bahkan di September melemah ke 107. Kemudian Oktober mencoba naik signifikan di level 161 dan di perdagangan November hari ini sempat ke 244 dan saat ini sudah berbalik ke arah zona merah atau mengalami pelemahan 228 pembukaan dan saat ini sudah di 220. Dari sisi valuasi pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, di mana untuk Bumi hari ini di sesi pertama tadi masih diburu tampaknya oleh para investor dengan nilai transaksi paling besar. Namun memasuki perdagangan sesi kedua, penguatan sudah terbatas berbalik ke zona merah, tampaknya investor kembali mulai melepas. Dengan indikator price to earning ratio di 123,68 kali, PSR-nya di 3,66 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 3,23 kali, dan PCFR di 37,79 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.